Hai, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Kita udah semester 4 nih. Gak kerasa ya. Udah banyak banget hal yang udah kita lalui. Entah itu online, offline, online lagi, offline lagi, online lagi, offline lagi, dan seterusnya. Segala sesuatu pasti ada alasannya. Nggak mungkin tiba-tiba itu terjadi sama kita tapi nggak ada sesuatu yang bakal terjadi pada diri kita. Entah itu kebaikan atau keburukan, kita nggak pernah tahu. Sebagai manusia, kita hanya melakukan yang terbaik sebisa kita dan jangan lupa ibadah. Tapi ini bukan video motivasi pastinya. Ini adalah video media pembelajaran. Beberapa hari yang lalu ada hujan gitu ya. Aku lagi jalan-jalan di taman gitu. Tiba-tiba ada notif WA bahwasanya oh iya, ternyata ada tugas. Lupa. Jadi ya akhirnya kita ngerjain bareng-bareng. Setelah membaca-baca buku referensi A, B, C, dan melihat dari konsep tentang pembuatan video yang akan kita buat, aku rasa aku udah siap. Oke, ayo kita cari bahannya. Aku sedang mencari bahan, efek, video, footage, atau segalanya yang aku perlukan buat membuat video ini. Dan semuanya aku cari di internet. Ada beberapa bagian yang aku suka, jadi oke, aku bakal pilih ini. Dan tema yang kita usung adalah seni patung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi kelima, patung adalah sebuah benda yang diciptakan dan dipahat secara sengaja untuk meniru bentuk makhluk hidup di sekitar seperti manusia maupun hewan. Sedangkan Mike Susanto memiliki pendapat bahwa patung adalah sebuah hasil karya 3 dimensi yang diciptakan dengan menggunakan teknik mengurangi bahan atau dibuat modelnya terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan teknik cetak atau biasa disebut dengan teknik cor. Jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya figuratif merupakan jenis patung yang memiliki bentuk yang mirip atau hasil tiruan dari bentuk aslinya yang ada dalam kehidupan nyata. Non-figuratif merupakan jenis patung dengan bentuk yang tidak mirip dengan bentuk yang aslinya pada kehidupan nyata berdasarkan jenisnya. Zone de Bos, patung yang memiliki posisi berdiri sendiri atau biasa tidak menempel pada bagian-bagian lainnya. Relief, patung yang diciptakan agar bisa menempel pada permukaan dinding. Berdasarkan fungsinya, patung religi umumnya digunakan untuk memenuhi keperluan agama seperti pemujaan atau peribadatan. Patung hiasan, patung yang memiliki fungsi untuk memberikan kesan indah suatu tempat atau mempercantik halaman pada rumah bagi setiap orang yang melihatnya. Patung arsitektur memiliki fungsi sebagai penunjang konstruksi dari sebuah bangunan. Patung kerajinan, fungsi patungnya digunakan sebagai produk yang akan dijual. Patung monumental, fungsi sebagai bentuk penghargaan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur membela suatu bangsa dan negara. Patung seni, jenis patung yang dibuat sebagai hasil imajinasi atau ekspresi dari seniman atau pengrajin patung. Selanjutnya ada bahan pembuatan patung. Yang pertama ada bahan lunak, yaitu material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya, bahan lunak yang mudah dibentuk adalah tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Yang kedua itu ada bahan sedang, adalah material yang ada di antara bahan lunak dan keras, atau bisa dibilang bahan ini tidak keras dan tidak lunak.
Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Selanjutnya ada bahan keras, yaitu bahan yang berupa kayu atau bahan batuan atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sanok keling, kayu ulin, batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Nah, di sini kita akan menjelaskan membuat teknik pembuatan patung. Yang pertama itu ada teknik pahat. Apa sih itu teknik pahat? Nah, jadi teknik pahat itu teknik yang dilakukan dengan mengurangi objek bahan yang ingin dibuat menjadi patung dengan cara memahat. Dan yang kedua, teknik butsir. Teknik butsir itu yang biasanya dipakai untuk membuat patung dengan bahan lunak dengan cara mengurangi atau menambahkan bahan dengan menggunakan alat butsir. Yang ketiga ada teknik merakit. Teknik merakit ini merupakan teknik mematung dengan cara menggabungkan atau merangkai untuk mendapatkan bentuk patung. Teknik ini biasanya dilakukan untuk merakit atau menggabungkan bahan-bahan logam dengan cara mengelas. Hai teman-teman, tahu nggak sih? Ternyata seni patung selain memiliki nilai estetika, seni patung juga punya nilai manfaat dan terkait dalam beberapa bidang keilmuan loh. Apa saja ya? Dalam pembelajaran SPDP atau seni budaya dan prakarya, seni patung merupakan cabang dari seni rupa yang merupakan benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni dan dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi volume dan metode aditif, penambahan volume. Dalam pelajaran IPA, seni patung berkaitan dalam pelajaran IPA dalam hal perubahan wujud benda cair menjadi padat. Hal ini bisa dilihat pada pembuatan patung yang menggunakan teknik cetak atau cor dengan cara menuangkan cairan bahan patung seperti semen, logam cair, gipsum, serta memanaskan logam hingga mencair kemudian dituangkan pada cetakan yang telah dibuat. Dalam pembelajaran IPS, seni patung memiliki kaitan erat dengan pelajaran IPS yang mana bangsa Indonesia sejak dulu memang terkenal akan kebudayaannya yang seolah tak ada habisnya. Banyaknya kebudayaan bangsa Indonesia itu juga turut dituangkan dalam bentuk seni rupa, salah satunya patung. Patung Nusantara adalah patung yang dibentuk berdasarkan ide dan gagasan dari bangsa Indonesia, mulai dari sejarah, tokoh-tokoh perjuangan, pahlawan, dan lain sebagainya. Sehingga para pelajar pada zaman sekarang masih bisa mempelajari sejarah-sejarah melalui seni patung yang berupa patung, monumen, dan diorama pada sebuah museum. Dalam pelajaran matematika, seni patung dalam kaitannya dengan pembelajaran matematika bisa dikaitkan dengan bisa dijadikan benda konkret dalam materi bangun ruang, bisa dijadikan benda konkret dalam materi perbandingan ukuran benda, bisa dijadikan miniatur dalam materi skala, bisa dijadikan dalam ilmu etnomatematika atau pendekatan yang menjelaskan hubungan antara budaya dan matematika dalam materi pembuatan patung yang menggunakan unsur-unsur matematika berupa geometri dasar, geometri ruang, dan geometri transformasi.